Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Gereja Sidang Jemaat Al-Mangga II yang terkasih. Pada pagi ini kita akan kembali mulai ibadah kita melalui online dan kita akan masuk di dalam doa untuk memulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur karena Engkau sangat baik bagi kami, sehingga kami boleh Tuhan beribadah kembali. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, betul. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya lebih selalu ada. Kasih setianya selalu ada di dalam hidup kami. Dan biarlah kami mulai lebih setia lagi kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau mau tolong Tuhan untuk ibadah kami pada pagi ini. Di hari Minggu, di tanggal 20 September tahun 2020. Kami bersyukur, kami menyerahkan semua ibadah kami mulai dari awal sampai pada akhir. Dan biarlah Engkau saja dengan kuasa Roh-Mu akan memimpin ibadah ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu terkasih, dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita boleh mengadakan ibadah online pada pagi ini Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Mari kita akan memuji nama Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Kembali lagi puji Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membantu gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung.
batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan kita Raja Maha Besar. Inilah saatnya kita mau memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita sama-sama kita nyanyikan pujian. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarkan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarkan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Siapa Kau dapat untuk Tuhan? Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Musik memuji Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab Lebih lagi untuk Tuhan. baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
lebih lagi memuji Tuhan. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, Selamatkanlah umat-Mu. umat-Mu, Kau dahsyat Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Amin. bersoraklah, Yes, God. hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Sungguh Allah kita luar biasa. Dia dahsyat, Dia berkuasa, Dia luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita mau bangkitkan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Hanya nama Yesus. Bangkitkan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat
Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Hanya nama Yesus di atas segala-galanya. Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau puji nama Tuhan yang begitu besar. Dialah kuat kita. Dialah sumber kekuatan kita. Sumber pengharapan kita. Dialah satu-satunya anak kita yang besar. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berpaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersama Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berpaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Kami tidak goyah Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yang kita percaya Tuhan, Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Yes. Kaulah kuatku Tuhan, karena Dialah sumber kemenangan kita. Amin. Haleluya Tuhan. Kita masuk dalam penyembahan kita lebih dalam lagi. Saat ini
Saya mau mengajak semua saudara-saudara terkasih. Hanya Tuhan yang kita perlukan di dalam dunia ini. Tidak ada lagi yang kita perlukan selain Dia, saudara. Karena hanya di dalam Dia kita akan dapat segalanya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Saya mau mengajak semua saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini. Mari kita datang di dalam hadirat Tuhan. Di mana saat ini cuma hanya ada satu sosok yang bisa memberikan kita segalanya, yang bisa memberikan apa yang kita butuhkan, karena Dialah sumber segala sesuatu. Hanya kepada Yesus kita mendapatkan ketenangan. Hanya kepada Yesus kita mendapatkan pengampunan. Hanya kepada Yesus kita akan mendapatkan kenyamanan. Tidak ada lagi yang kita cari, saudara. Tidak ada lagi yang kita butuhkan selain Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Yes Tuhan, hanya Engkau Tuhan.
lembut lagi. Kita bawakan lagu ini lebih lembut lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami butuh Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Keajaibanmu kami butuhkan, sentuhan tanganmu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nikmatilah pujian kami Tuhan. Nikmatilah penyembahan kami Tuhan Yesus. Ambil semua Tuhan yang Kau mau Tuhan. Ambil alih semua Tuhan. Tuhan, di saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan Kau tolong Tuhan Yesus, campur tangan. Khususnya kota kami Jakarta Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang sebenarnya terjadi Tuhan. Kau tolong Tuhan Yesus, campur tangan Tuhan. Di mana masih banyak saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini Tuhan Yesus mereka sedang terkena COVID Tuhan. Kau tolong mereka Tuhan. Tuhan, turunkan belas kasih-Mu Tuhan untuk mereka semua Tuhan. Turunkanlah belas kasih-Mu Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan Yesus di tengah-tengah kami, di tengah-tengah mereka yang memerlukan Tuhan. Tolong mereka semua Tuhan Yesus. Kau tolong Tuhan. Kau juga tolong Tuhan untuk saudara-saudara kami. Mereka terimbas dari PSBB Tuhan. Mungkin mereka ada yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Mungkin mereka ada yang tidak bisa makan Tuhan. Kau tolong berkati mereka. Berikan mereka penghiburan Tuhan. Kau sanggup Tuhan. Kami yakin Kau sanggup. Karena hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan. Kau tolong Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Agar kami terlepas Tuhan. Cepat terlepas dari COVID Tuhan. Dan ekonomi kami akan kembali pulih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kalau Engkau campur tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan Yesus. Kau tolong Tuhan. Berkati bangsa kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Berkati semua Tuhan yang bercampur tangan di dalam pemerintahan Tuhan. Kau berkati juga para dokter Tuhan. Mereka yang ada di garis depan Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan Tuhan Yesus. Kau tolong mereka, berikan mereka kesabaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bahagia mengenal
Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah. Sebelumnya kita akan berdoa dahulu. Minta biar Roh Kudus akan pimpin setiap firman yang kita akan dengar. Supaya kita semua boleh diberkati. Haleluya. Kita akan berdoa. Segala puji, hormat, syukur Bapa di dalam surga. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali mendengar kebenaran akan firman Allah. Biarlah firman Allah yang kami akan dengar pada pagi ini. Kami boleh mengerti, kami boleh menjadi pelaku firman. Roh Kudus urapi kami semua, hamba-Mu terlebih. Ampuni segala kekurangan, kelemahan. Sucikan setiap hati, pikiran, baik setiap perkataan firman-Mu ini. Biar Roh Kudus akan pimpin, Roh Kudus akan urapi, supaya kami yang mendengar boleh diberkati dan kami boleh mengerti maksud daripada kebenaran firman-Mu. Segala semua roh jahat yang coba mengganggu, mengambil alih, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi selamat pagi saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita masih bisa beribadah pada saat ini. Kita masih diberi kesempatan kembali. Nah, Tuhan Yesus sangat baik kepada kita semua. Kita masih diberi nafas. Kita masih diberi kesehatan. Kita masih juga dianugerahkan keselamatan oleh Tuhan. Tuhan kita sangat baik, luar biasa. Saya percaya saudara yang ada mengikuti ibadah online di rumah ataupun di mana saudara berada, mari saudara ikuti dengan baik dari awal ibadah sampai kepada akhir supaya kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita akan mulai saja kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, terambil daripada buku Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang kita baca ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 23. Ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Kemudian kita lihat, saya beri judul, bagaimana keselamatan tetap bersama dengan kita. Saudara, kita lihat ayat ini. Banyak orang saat itu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Yesus keluar kota demi kota, desa demi desa, sambil mengajar, memberikan firman. Dan kemudian ada orang yang bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Saudara, kalau kita lihat di sini, puji Tuhan bagi semua yang sudah diselamatkan. Kalau saya boleh bertanya, apakah saudara semua sudah diselamatkan? Puji Tuhan kalau kita sudah diselamatkan. Ya, tetapi saat ini kita melihat, kita perhatikan, tidak bisa kita diselamatkan. Saya sering kali bicara, sekali selamat tetap selamat. Tidak perlu hidup kudus, tidak perlu hidup benar di hadapan Tuhan, tidak perlu ibadah, tidak perlu taat kepada firman. Gak mungkin saudara. Kita sudah diselamatkan. Kita harus melakukan setiap firman Allah. Ya, kalau kita lihat ayat 24. Apa yang Yesus katakan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jadi saudara, Yesus berkata kepada orang di situ karena dia bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Lalu Yesus berkata, "Berjuanglah. Berjuanglah
Apa arti kata berjuang? Berusaha, kerja keras, sungguh-sungguhlah. Ya, seperti negara kita merdeka itu diperjuangkan ya, berjuang untuk meraih kemerdekaan. Seseorang yang sekolah yang untuk dapat S1, S2 dan sebagainya, itu pun harus berjuang untuk mendapat gelar itu. Jadi saudara, kalau di dunia ini harus berjuang, apalagi kita mau masuk ke surga. Apalagi kita mau mempertahankan keselamatan kita. Kita harus berusaha, kita harus berjuang. Kita harus tekunin, kita harus sungguh-sungguh. Berjuang kemana? Firman Allah berkata, berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Ini adalah perkataan Yesus keras loh. Pintu yang harus berjuang. Mari kita berusaha, mari kita berjuang. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita, kepada saudara dan saya. Mari saudara kita berusaha hidup kudus, hidup suci, tidak cacat, tidak ada noda dan celak. Karena firman Allah berkata, berjuanglah untuk masuk pada pintu yang sesak itu. Banyak orang mau masuk, berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Kenapa? Karena dia tidak berusaha sungguh-sungguh. Karena dia tidak mau berjuang. Karena dia tidak mau kerja keras. Makanya firman Allah katakan tidak dapat. Saudara, kita lihat di sini. Firman Allah berkata, Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu akan luaslah dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saudara, kita lihat firman Allah berkata, pintu yang sesak itu lebar. Pintunya lebar, jalannya luas. Dan orang banyak yang masuk ke situ. Orang senang. Yang lebar, yang luas, yang bebas. Ya, kalau kita suruh pilih jalan raya, mau jalan yang sesak apa jalan yang luas, yang lebar. Maunya lebar, karena apa? Enggak ada hambatan. Kalau sesak, kalau sempit itu repot. Ada kendaraan ini, ada kendaraan itu, ada parkir dan sebagainya. Tetapi firman Allah berkata, kita masuk melalui pintu sesak, kalau pintu yang lebar, luas jalannya, itu menuju kepada kebinasaan. Ya, kenapa kebinasaan? Karena biasanya manusia itu nggak mau dikekang, ya, nggak mau dihalangi. Kasihlah kebebasan. Ya, banyak gereja-gereja juga yang, ya saya bilang bukannya kurang tegas atau bagaimana ya. Biarinlah, nggak apa-apalah. Daripada jemaatnya nanti pada kabur. Kalau kita halangin ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jemaat tuh banyak yang kabur pindah gereja. Nah, itu seperti itu. Makanya firman Allah berkata, banyak orang yang masuk. Orang lebih senang yang lebar. Orang lebih suka pada kebinasaan. Kalau Matius 7:14 katakan, karena sesak pintu, karena pintu itu sesak dan sempit. Jalan yang menuju kepada kehidupan. Pintu yang sesak, pintu yang sempit itu menuju kepada kehidupan. Tapi Tuhan bilang sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit orang yang mau. Padahal itu menuju kepada kehidupan. Tapi orang lebih senang menuju kepada kebinasaan. Nah, saudara, kita tahu ada lagu di dalam dunia ada dua jalan. Yang satu lebar, yang satu sempit. Yang lebar jiwamu mati. Menuju kemana? Ke neraka. Yang sempit menuju surga, jiwamu berglori. Saudara, kalau pintu sesak orang, aduh repot amat ya. Ikut Tuhan, ya memang banyak halangan, banyak rintangan. Tapi ujungnya kehidupan yang kekal. Lebih baik bersusah-susah sekarang
nanti kita bersenang-senang. Daripada sekarang senang, nanti kita susah. Haleluya. Saudara, Amsal katakan ada orang menyangka jalannya lurus. Lurus enak, tetapi ujungnya maut. Kebinasaan. Jalan menuju kehidupan memang sulit susah. Harus perlu berjuang. Harus berusaha. Harus bekerja. Harus hidup kudus. Ya, harus hidup kudus. Karena keselamatan kalau kita nggak jaga, ya, kalau kita nggak berusaha jaga, keselamatan dengan kehidupan kekudusan kita, dia akan hilang. Dia akan lepas. Ya, jadi harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Hidup itu harus ada pertobatan. Harus takut kepada Tuhan. Bukan takut sama corona. Sekarang orang gak takut sama Tuhan tapi lebih takut sama si corona. Kenapa kita harus hidup kudus? Kalau kita mau hidup kudus kita pasti menuju pada kehidupan yang kekal. Karena kita takut sama Tuhan. Makanya kita jaga. Kita mawas diri. Mari saudara, kita takut sama Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Takut untuk berdosa. Takut untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kemudian selanjutnya kita lihat. Bagaimana kita bisa tetap keselamatan ada sama kita. Kita harus berjuang ya. Kita harus berusaha. Harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan main-main. Hari ini kita hidup benar. Besok kita berdosa. Besok lagi kita benar. Besok lagi kita berdosa lagi. Saudara, berarti itu kita bukan berjuang. Berarti kita gak hidup benar-benar buat Tuhan. Kita main-main dengan Tuhan. Allah tidak mau kita main-main. Bagaimana selanjutnya kita lihat. Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu ketahui. Lakukanlah, harus tahu keadaan waktu sekarang. Saudara dan saya, kita harus lakukan, kita harus tahu bagaimana keadaan waktu sekarang ini. Bahwa saatnya firman Allah katakan telah tiba bagi kita semua untuk bangun dari tidur. Tadi kita harus berjuang. Jaga keselamatan kita. Sekarang dikatakan kita harus bangun dari tidur. Karena keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Berapa tahun saudara ikut Tuhan? 10 tahun, 20 tahun. Yang baru 5 tahun. Mungkin kalau saudara pikir 20 tahun yang lalu. Masih lama ya. Untuk kemarin tahun 2000 berarti 2020. Tapi sekarang kita masuk 2020. Berarti keselamatan itu akan lebih dekat dengan kita. Kita harus bangun. Kita harus bangun dari tidur. Karena keselamatan sudah lebih dekat dengan kita. Ayat 12 katakan, hari sudah jauh malam. Hampir siang. Mari kita tanggalkan perbuatan kegelapan. Mari kita mengenakan perlengkapan senjata terang. Mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabukan. Jangan dalam percabulan. Jangan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, kita dihimbau, ini perintah dari Tuhan. Panggilan Tuhan, dorongan Tuhan, supaya kita semua jemaat Tuhan, termasuk saya, kita harus bangun. Dari tidur kita. Bukan tidur secara jasmani, tidur, istirahat di ranjang. Ya, bukan itu saudara. Itu silakan. Tetapi jangan tidur rohani kita.
harus bangun. Kita harus waspada. Kita harus tahu keadaan sekarang. Bagaimana keadaan sekarang? Karena hari sudah jauh malam. Hampir siang. Mari kita tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan dosa. Seperti tadi dikatakan ayat 12. Perbuatan kemabukan, pesta, hawa nafsu, percabulan, perselisihan, iri hati. Semua harus kita tanggalkan. Karena hari Tuhan sudah dekat. Kita harus waspada. Jangan tidur. Jangan rohani kita tidur. Ya, jangan rohani kita melempem. Tetapi firman Allah katakan, kita kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Mari kita gunakan senjata terang itu. Saudara, ya, hidup berkenan kepada Tuhan. Sebentar kita baca ayat-ayatnya. Mari kita sadar, kita celek, kita lihat keadaan waktu sekarang. Kalau saudara lihat keadaan waktu sekarang, apakah bertambah baik? Apakah bertambah jahat? Kita bisa nilai sendiri. Jangan tidur. Tidak ada lagi waktu untuk tidur rohani kita. Tapi kita harus waspada, harus hati-hati. Firman Allah berkata di sini, ayat 8 dari buku Roma 13. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, itu sudah memenuhi hukum Taurat. Haleluya. Karena firman Allah berkata, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini firman lain manapun juga. Jadi firman Tuhan ini cuma satu. Alkitab cuma satu yang ini. Bukan firman yang lain. Tidak ada. Dan sini sudah ada kasihlah sama manusia. Itu kata firman. Mari saudara kita lakukan firman Tuhan sekarang ini. Ya. Kenakanlah perlengkapan senjata terang kita. Itulah Tuhan Yesus. Hidup berkenan kepada Tuhan. Kita harus saling mengasihi. Kita harus saling menolong. Kita harus saling memaafkan. Tidak ada iri, tidak ada kepahitan di dalam hati ini. Hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup dengan takut kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita baca Lukas 13 ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara lihat di sini. Kalau sampai tuan rumah, siapa tuan rumah di sini? Itulah Tuhan Yesus. Sampai dia datang, dia telah bangkit dan telah menutup pintu. Kamu berdiri di luar pintu dan kamu akan mengetok-ketok pintu. Tuhan, bukakanlah kami pintu. Kenapa dia di luar? Karena dia tidak berjuang. Karena dia ke gereja aja lah. Datang, pulang, sudah. Kalau ditanya, tadi di gereja kamu dapat apa? Sama aja tuh, datang sama, pulang sama. Gak dapat berkat, enggak. Dengar firman Tuhan apa? Tahu firman Tuhannya apa ya? Yang saya tahu tuh pendetanya tuh lucu. Banyak kan orang lihat yang lucunya, yang banyolnya. Itu dia ingat. Tapi firman Allahnya dia lupa. Nah makanya firman Allah katakan, kalau sampai tuan rumah itu bangkit, sampai tuan rumah itu datang dan pintu ditutup, kamu akan berdiri di luar. Kamu akan ketok dan kamu akan berkata, Tuhan, Tuhan buka kami pintu. Dan jawabnya, apa? Aku tidak tahu dari mana engkau. Siapa yang jawab? Itulah Yesus sendiri. Dari mana kamu? Aku tidak tahu. Dari mana kamu datang?
Ayat 26 katakan, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Saudara, orang-orang ini mungkin setiap hari sudah dengar firman. Mungkin dia ke gereja. Tapi kita lihat, toh kok Tuhan katakan gak tahu ya. Kamu datang dari mana? Aku gak tahu. Makanya dikatakan, kamu nanti Tuhan bilang akan berkata, kami telah makan, telah minum di hadapanmu. Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Berarti dia sudah sering dengar firman. Dia datang kepada Tuhan. Tetapi kehidupannya tidak berjuang, tidak berusaha, tidak sungguh-sungguh. Hidup tetap di dalam dosa. Tidak jaga kekudusan. Makanya firman Allah katakan, aku tidak tahu kamu dari mana datang. Dan kalau kita baca ayat 27 juga, tetapi dia akan berkata kepadamu, iya berarti Yesus. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Haleluya. Saudara, kita lihat di sini. Ya, Tuhan berkata kembali. Walaupun dia bilang, aku sudah ke gereja Tuhan. Aku sudah mendengar firman Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah bersama-sama dengan Tuhan loh. Aku setia Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak tahu kamu datang dari mana. Ya, Yesus katakan, nyala dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Duh, keras ya. Seperti Tuhan usir. Pergi kamu. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara, ingat cerita gadis, 10 gadis yang bijak 5, yang bodoh 5. Ingat itu cerita, saya percaya sebagian pasti tahu. Bagaimana sedang menunggu mempelai datang. Yang 5 bijak siap sedia. Yang 5 yang lain tidak siap. Saya percaya 10 mereka ibadah. 10 mereka anak Tuhan. Tetapi dikelompokkan 2 bagian. Ada yang bijak, ada yang bodoh. Pada waktu mempelai datang, tengok mempelai datang. Yang bijak siap. Mereka masuk. Pintu tertutup. Yang 5 sedang cari minyak. Begitu mereka datang. Ya. Kalau kita baca ayat 11. Matius 25 ayat 11. Gadis yang lain datang dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ayat 12 katakan, ia menjawab, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara, bagaimana kalau itu terjadi sama kita? Saya harap tidak ada di jemaat kita di tempat ini satupun. Kalau kita tidak dikenal oleh tetangga, oleh orang-orang yang ada di dunia ini, gak masalah. Jangan sampai Tuhan katakan tidak kenal sama kita. Padahal kita bersama di ibadah, kita dengar firman, kita makan firman sama-sama, kita melayani juga bersama-sama. Tetapi firman Allah berkata, aku tidak tahu kamu dari mana. Aku tidak kenal sama kamu. Malah diusir. Sudah gak kenal, Tuhan usir lagi. Nyahlah kamu. Saudara, doa saya tidak ada di tempat ini seperti itu. Semua siap sedia. Kalau kita baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia
yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan orang yang bisa berseru, Tuhan, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Bukan orang yang berseru-seru yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan. Melakukan apa? Kehendak Bapa, perintah Bapa, firman Allah. Itulah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau saya boleh tanya yang tadi, apa itu pintu? Ya, pintu itu apa? Siapa sih pintu? Siapa itu pintu? Firman Allah berkata, akulah pintu. Barang siapa kamu masuk melalui aku, kamu akan makan minum bersama-sama dengan aku dan menemukan padang rumput. Itulah firman Allah berkata, Yesus adalah pintu. Puji nama Tuhan. Dan firman Allah juga selanjutnya ayat 21 sudah katakan pada ayat 227 ayat Matius 7:22. Pada hari terakhir. Kapan hari terakhir? Sekarang. Ini kita masuk hari-hari terakhir. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Saudara, seperti tadi yang saya katakan, Tuhan, kan kami sudah makan bersama dengan Tuhan. Di pasar kita jalan bersama-sama. Tuhan, kita sudah makan minum bersama Tuhan. Sekarang Tuhan katakan, aku tidak kenal. Aku tidak tahu kamu dari mana. Makanya di sini ayat ini katakan dipertegas. Bukankah kami sudah bernubuat? Bukankah kami sudah mengusir setan demi nama Tuhan? Bukan kami mengadakan mujizat, kesembuhan-kesembuhan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang gagu bisu bicara. Bahkan yang mati bangkit. Bukankah kami sudah lakukan itu semua Tuhan? Kan itu kan buat Tuhan. Itu kan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara lihat ayat 23. Pada waktu itu aku akan berterus terang. Berarti Tuhan terus terang. Enggak pakai ya kesian lah, ntar aja lah, enggak apa-apalah. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Serem ya, kita sudah melayani Tuhan loh. Kita sudah melakukan tanda-tanda mujizat. Kita sudah bernubuat penuh dengan Roh Kudus. Tetapi Tuhan katakan, aku berterus terang, aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak pernah kenal. Tidak kenal sama sekali. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, hati-hati. Hidup ini harus dijaga. Pertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kita harus berjuang. Sekalipun memang sulit untuk masuk ke surga. Masuk kepada pintu itu. Pintu yang sempit. Pintu yang sesak. Tetapi kita percaya firman Allah berkata, itu akan menuju kepada satu kehidupan yang kekal. Banyak orang tidak bisa masuk. Nah seperti ini. Aku tidak kenal. Seperti 5 perawan yang bodoh. Aku tidak kenal. Saudara, dikatakan sekalian kamu pembuat kejahatan. Hati-hati. Kita harus hidup takut kepada Tuhan. Hidup sungguh-sungguh. Hidup benar-benar. Ya, tetap setia apapun terjadi,
tetap maju, tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Firman Allah berkata, kembali kita baca Lukas 13 ayat 28. Dikatakan di sini. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham, Ishak dan Yakub, semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Saudara, kalau kita tidak berjuang, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau kita tidak hidup benar, kalau kita tidak bangun dari tidur, ketiduran rohani kita malas. Malas melayani, malas ibadah, malas berbuat ini untuk Tuhan, malas berbuat ini untuk Tuhan. Ingat, jangan sampai Tuhan katakan dia tidak pernah kenal sama kita. Di sanalah kita akan dibuang, terdapat ratap kertak gigi. Kamu bisa melihat Abraham, Yakub, Ishak, semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri, kita sendiri ada di luar, dicampakkan keluar. Firman Allah katakan ayat 29 dari Lukas 13. Orang akan datang dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Apa artinya saudara? Kita yang sudah setia, kita yang sudah melayani, tapi kita tidak sampai ke dalam kerajaan Allah. Tapi orang yang jauh, yang dari timur, dari barat, utara, selatan, mereka duduk makan di dalam kerajaan Allah. Saudara sekalian, mari sebagai kesimpulan daripada firman Allah, Lukas 13 ayat 30 katakan di sini. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Inilah saudara firman Allah. Orang yang terdahulu, orang yang setia melayani, orang yang melakukan mujizat, orang yang bisa bernubuat, menjadi orang yang terakhir. Dia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan firman Allah berkata, aku tidak pernah kenal. Aku tidak tahu kamu datang dari mana. Nyahlah kamu. Pergilah. Semua membuat kejahatan. Masuklah ke dalam kertak ratap, kertak gigi. Saudara, jangan kita orang yang terdahulu menjadi terakhir. Firman Allah berkata, orang yang terdahulu terakhir, orang yang terakhir jadi terdahulu. Saudara, banyak orang sekarang yang bertobat, banyak orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang dahulu tidak mengenal Tuhan, yang dahulu belum diselamatkan, yang dahulu mungkin seorang penjahat sekalipun, seorang pembunuh sekalipun, tetapi saat ini kita lihat banyak kesaksian yang menunjukkan mereka itu sudah bertobat. Mereka sudah percaya dan mereka sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang yang terakhir menjadi yang terdahulu. Saudara, jangan sampai kita yang terdahulu jadi terakhir. Marilah semua jemaat Tuhan, semua saudara sekalian termasuk saya juga, kita harus berjuang. Mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Harus bangun daripada ketiduran rohani kita. Daripada kemalasan kita. Kita harus siap sedia. Kita harus semangat, setia terus sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya.
Mari kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita sudah dengar. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman Allah. Dan kami boleh mengerti. Kami juga bukan hanya mendengar Bapa, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kami mau menjaga hidup keselamatan yang Engkau sudah anugerahkan. Kami mau berjuang, kami mau berusaha, kami mau semangat, kami mau bekerja keras untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapa. Kami mau bangun dari ketiduran rohani kami. Kalau saat-saat ini banyak anak-anak-Mu yang sudah tidur rohani mereka. Tetapi hamba percaya, hamba berdoa. Biarlah Roh Kudus akan bangunkan mereka. Iman mereka, rohani mereka. Sehingga mereka boleh berjaga-jaga. Karena kami tahu sebentar Yesus akan datang. Pintu kemurahan akan tertutup. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami semua. Biar kami boleh jaga siap. Untuk kami boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Jangan kami menjadi orang yang tidak Engkau kenal Tuhan. Tetapi kami mau menjadi orang-orang yang dikenal oleh Engkau Tuhan. Kami mau tetap boleh menjadi orang yang terdahulu Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang terakhir Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Supaya mereka boleh hidup takut kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Tidak takut kepada segala penyakit, segala virus apapun Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada semua virus, penyakit, masalah apapun. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu, hamba sudah berhenti bicara. Roh Kudus akan bicara terus. Supaya kami semua jemaat-Mu tidak ada satupun yang tertinggal pada waktu Tuhan Yesus menjemput kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semua. Puji Tuhan, akhirnya kita bisa menyelesaikan ibadah kita pada pagi ini. Kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak dikenal oleh Tuhan karena kita tidak mengikuti akan segala yang diperintahkannya. Yang diperintahkannya melalui firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Biarlah kita membaca firman Tuhan setiap hari. Dan baiklah, saya akan umumkan acara atau ibadah kita pada yang ada di dalam gereja kita di tempat ini. Ya, hari Minggu itu seperti biasa jam 8 ada kebaktian ibadah raya, dan hari Senin ada latihan untuk online, dan hari Selasa ada kebaktian doa mulai dari jam 6 sampai selesai. Hari Rabu ada rekaman untuk online, hari Kamis ada ibadah untuk PPK, dan hari Jumat ada kebaktian KW jam 3 sore dan kebaktian KP itu jam 7 malam. Ya. Dan itu adalah acara kita, dan hari Sabtu ada kebaktian dewasa muda jam 18.30. Dan juga hari Minggu ada kebaktian remaja jam 12 siang, ya, jam 12. Itu adalah acara-acara ibadah kita pada di GSJ Mangga 2, dan biarlah kita mau selalu setia untuk hadir di dalam setiap ibadah, baik itu offline ataupun online. Baiklah, kita akan berdoa, kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami menghampiri akan hadirat-Mu. Puji Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan
dan keamanan yang berlimpah-limpah. Biarlah Bapa Engkau menolong Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami mau melakukannya Tuhan. Dan biarlah Engkau akan menolong kepada kami supaya kami boleh Tuhan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Bukan menjadi pendengar, tapi kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah pimpin kami Tuhan terus, supaya kami boleh lebih setia kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya kita akan mengangkat kedua tangan kita, dan biarlah kasih Allah, Bapa, Anak, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai semua kita diangkat bersama-sama di dalam awan, menyongsong Dia di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin, amin.